Ketetapan Musyawarah Nasional Munas X Persatuan Tunanetra Indonesia tahun 2024 Nomor VITAPMUNASXPERTUNI 2024 Tentang Resolusi Munas X Pertuni tahun 2024 Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Munas X Pertuni 2024 menimbang A. Bahwa Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi tunanetra Indonesia, dengan tujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi penyandang tunanetra dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. B. Bahwa Pertuni menyadari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat lamban dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terutama pada proses pembuatan peraturan teknis pelaksanaan amanat undang-undang dimaksud. C. Bahwa, untuk mendorong dan mendesak pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk segera memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan berbagai upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang tunanetra, Pertuni melalui Munas X Pertuni 2024 mengeluarkan resolusi Munas X. D. Bahwa, agar memiliki legitimasi hukum yang kuat, resolusi Munas X perlu dituangkan ke dalam suatu ketetapan Munas X Pertuni 2024. Mengingat, 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 3. Pasal 28 Anggaran Dasar Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019. 4. Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019. 5. Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 101 Kepku V2023 tanggal 10 Juli tahun 2023 tentang pembentukan Panitia Munas X Pertuni 2024. 6. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor 01 KEPMUNASXPERTUNI 2024 tentang Tata Tertib Munas X Pertuni 2024. 7. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor 02 KEPMUNASXPERTUNI 2024 tentang Presidium Munas X Pertuni 2024. 8. Surat Keputusan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional X Pertuni Nomor 03 SC Munas X Pertuni IV 2024 tentang pengesahan nama-nama bakal calon Ketua Umum dan bakal calon Ketua Dewas Pus Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. 9. Keputusan Munas X Pertuni 2024 Nomor 03 KEPMUNASXPERTUNI 2024 tentang penetapan calon Ketua Umum dan Ketua Dewas Pus Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. 10. Ketetapan Munas X Pertuni 2024 Nomor ITAPMUNASXPERTUNI 2024 tentang penilaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. 11. Ketetapan Munas Pertuni X 2024 Nomor IITAPMUNASXPERTUNI 2024 tentang laporan Ketua Dewan Pengawas Pusat Dewas Pus Pertuni Masa Bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. 12. Ketetapan Munas X Pertuni 2024 Nomor IITAPMUNASXPERTUNI 2024 tentang amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni. 13. Ketetapan Munas X Pertuni 2024 Nomor IVTAPMUNASXPERTUNI 2024 tentang penyusunan dan penetapan garis besar program Pertuni periode tahun 2024 sampai tahun 2029. 14. Ketetapan Munas X Pertuni 2024 Nomor VTAPMUNASXPERTUNI 2024 tentang kebijakan Pertuni tentang eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Memperhatikan, 1. Risalah hasil sidang Komisi C Munas X Pertuni 2024. 2. Risalah hasil sidang Paripurna 3 Munas X Pertuni 2024. Memutuskan
Menetapkan Resolusi Musyawarah Nasional Persatuan Tunanetra Indonesia Persatuan Tunanetra Indonesia 2024. Pendahuluan Musyawarah Nasional Eks Persatuan Tunanetra Indonesia, Munas Eks Pertuni, tahun 2024 memandang perlu untuk menyampaikan pernyataan yang dikemas dalam resolusi sebagai salah satu hasil yang disepakati oleh seluruh delegasi Munas Eks Pertuni 2024, yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kementerian Dalam Negeri diharapkan mendorong percepatan penerbitan Perda Disabilitas tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang diikuti dengan penerbitan aturan pelaksanaannya. Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) melalui penerbitan Surat Edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dalam penerbitan Perda Disabilitas berikut aturan pelaksananya serta Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna melalui organisasi yang mewakilinya. Satu di antaranya adalah Pertuni Daerah dan Pertuni Cabang. Mendorong Kementerian Keuangan untuk memproses penerbitan peraturan pemerintah tentang konsesi berikut aturan pelaksananya, dengan melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna melalui organisasi yang mewakilinya. Pelibatan penyandang disabilitas secara bermakna ini juga dilakukan pada tahap pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga para penyandang disabilitas dapat menyampaikan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Pemenuhan hak untuk mendapatkan konsesi atau potongan biaya ini sangat penting bagi para tunanetra dan penyandang disabilitas lainnya, mengingat adanya beban biaya hidup tambahan extra cost of disability akibat seseorang menjadi penyandang disabilitas. Bidang politik. Musyawarah Nasional Eks Pertuni memandang penting keterlibatan penyandang disabilitas, termasuk para tunanetra di bidang politik. Oleh karenanya, Munas Eks Pertuni merekomendasikan kepada partai politik untuk melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai ragam dalam pengkaderan anggota partai, dengan menetapkan kuota sebesar 5% dari seluruh kader partai politik yang ada. Agar rekomendasi ini mendapatkan perhatian khusus dari seluruh partai politik yang ada, hal tersebut perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Pemilu. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam partai politik ini dipandang sangat penting, agar aspirasi warga negara yang menyandang disabilitas dapat disampaikan secara lebih sistematis, dengan menggunakan jalur dan sistem politik yang ada. Kebijakan Silent Vehicle penurunan, penghilangan suara kendaraan bermotor. Pertuni mencermati, adanya kecenderungan untuk menurunkan volume suara kendaraan bermotor hingga sampai batas yang sangat minimal, telah berdampak pada lebih tingginya risiko tunanetra untuk mengalami kecelakaan lalu lintas saat bermobilitas di jalan. Hal ini dikarenakan tunanetra tidak dapat mendengar suara kendaraan bermotor dengan jelas. Munas Eks Pertuni meminta kepada kementerian terkait, agar menerbitkan kebijakan yang mengatur penurunan volume suara ini dilakukan dalam batas yang masih dapat didengar dengan baik oleh tunanetra yang bermobilitas di jalan. Jika suara kendaraan bermotor harus ditekan dalam batas minimal, tetap harus dilengkapi dengan fasilitas bunyi suara sebagai penanda khusus bahwa kendaraan tersebut sedang melintas. Mengingat isu ini akan melibatkan pelbagai sektor kementerian, kiranya hal tersebut dapat diatur dalam peraturan pemerintah. Digitalisasi layanan publik. Tak dapat dipungkiri, saat ini kita telah memasuki era digital. Era digital ini telah memberikan berbagai kemudahan, serta berdampak pada efisiensi biaya layanan. Sebagai bagian dari warga masyarakat Indonesia, para tunanetra pun harus mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan publik yang diimplementasikan dengan menggunakan teknologi digital. Untuk itu, Munas Eks Pertuni merekomendasikan, agar semua aplikasi yang dikembangkan untuk digunakan dalam layanan publik harus dirancang dalam desain universal, sehingga dapat digunakan oleh semua masyarakat, termasuk para tunanetra yang menggunakan screen reader. Untuk itu, Munas Eks Pertuni merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan peraturan yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah yang mengembangkan layanan publik berbasis digital agar mengembangkan aplikasi dalam desain universal. Guna memastikan hal tersebut, pengembang aplikasi diwajibkan meminta tunanetra yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas aplikasi untuk melakukan validasi sebelum aplikasi tersebut diluncurkan ke publik. Layanan perbankan yang ramah pada nasabah tunanetra. Mesin Electronic Data Capture (EDC) yang aksesibel untuk tunanetra. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,
mulai bermunculan mesin EDC dalam format layar sentuh mulai digunakan secara masif oleh para merchant di pelbagai pusat perbelanjaan. Hal ini telah menyulitkan tunanetra, karena tidak dapat melakukan input data nomor PIN dengan mandiri, yang berarti para tunanetra tidak dapat bertransaksi secara mandiri. Menyikapi situasi ini, Munas Expertuni meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang mengatur layanan perbankan, agar memandatkan kepada bank untuk tetap mempertahankan keberadaan mesin EDC yang dilengkapi dengan tombol KP yang dapat diraba oleh para tunanetra, sehingga mereka dapat tetap bertransaksi secara mandiri. Dalam jangka panjang, jika tetap akan melanjutkan penggunaan mesin EDC dengan layar sentuh, OJK perlu menyampaikan aspirasi para tunanetra dan menuangkannya dalam regulasi, peraturan OJK, agar mesin EDC layar sentuh tersebut dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar dan pilihan untuk menggunakan earphone, sehingga tunanetra tetap dapat bertransaksi secara mandiri. Layanan perbankan digital financial technology yang dapat diakses tunanetra secara mandiri. Tak dapat dihindari, di era digital ini, layanan jasa keuangan, termasuk perbankan, terus dikembangkan dalam format digital. Hal ini membuat layanan lebih efisien dan efektif, meminimalisir pembayaran secara tunai, dan sebagainya. Kemudahan layanan financial technology ini juga harus dapat dinikmati oleh nasabah yang menyandang tunanetra. Oleh karenanya, Munas Expertuni merekomendasikan OJK agar menerbitkan peraturan yang mewajibkan pada penyedia layanan finansial berbasis teknologi untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan tunanetra secara mandiri. Guna memastikan hal tersebut, penyedia jasa layanan keuangan berbasis teknologi perlu meminta validasi dari para tunanetra yang memiliki keahlian di bidang tersebut, sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Aksesibilitas fasilitas publik. Munas Expertuni mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan implementasi secara konsisten desain universal ada setiap fasilitas dan layanan publik. Untuk memastikan hal ini dilaksanakan dengan maksimal, pemerintah dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas fasilitas dan layanan publik. Marrakesh Treaty. Disepakatinya Marrakesh Treaty pada tahun 2013 oleh negara-negara anggota PBB dan yang telah disahkan berlakunya di Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para tunanetra untuk mengakses buku. Oleh karenanya, Munas Expertuni 2024 mendorong pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, untuk mengimplementasikan Marrakesh Treaty berikut peraturan terkait di tingkat nasional. Dengan demikian, keberadaan perjanjian internasional tersebut, berikut domestikasi peraturan di tingkat nasional, benar-benar dirasakan dampaknya oleh tunanetra yaitu mendapat kemudahan untuk membaca buku dalam format yang aksesibel. Aksesibilitas pada mata uang kertas rupiah. Mempertimbangkan kurang signifikannya tingkat kekontrasan warna pada uang kertas rupiah yang saat ini berlaku, di sisi lain warna merupakan salah satu unsur pembeda mata uang kertas. Munas Expertuni 2024 merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan Perum Peruri, untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat kekontrasan warna setiap pecahan mata uang rupiah kertas. Penutup. Secara global, Indonesia sebagaimana halnya dengan negara-negara dunia lainnya, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup seluruh elemen-elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas, Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik juga memiliki tanggung jawab untuk mencapai target dekade disabilitas Asia Pasifik, yang dideklarasikan oleh UNESCAP, Badan PBB untuk Urusan Sosial dan Ekonomi di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2022. Di tingkat nasional, konstitusi juga mengamanatkan pada pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang menyandang tunanetra. Dibutuhkan kesungguhan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberdayakan tunanetra di Indonesia pada semua aspek kehidupan dan penghidupan, demi menjadikan tunanetra sebagai bagian dari aset bangsa, masyarakat dan negara. Demikian resolusi ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Resolusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Pimpinan Sidang Paripurna V.
Munas Ekspertuni 2024. Ketua Sekretaris. Lampiran. Keputusan Munas Ekspertuni tahun 2024. Nomor 01 KEPMUNASXPERTUNI 2024. Tentang Tata Tertib Munas Ekspertuni 2024. Rancangan Tata Tertib Munas Ekspertuni 2024. Bab 1. Nama kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan. Pasal 1. Lembaga permusyawaratan ini disebut Musyawarah Nasional Eks Persatuan Tunanetra Indonesia yang selanjutnya disingkat Munas Ekspertuni. Pasal 2. Munas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Agustus tahun 2024 di Jakarta. Bab 2. Agenda. Pasal 3. Agenda Munas Ekspertuni 2024 terdiri dari Sidang Paripurna I, membahas pembahasan dan pengesahan tata tertib Munas Eks, pembentukan Presidium Munas Eks, pengesahan bakal calon ketua umum menjadi calon ketua umum Pertuni. Sidang Paripurna 2. Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pertuni masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. Laporan Ketua Dewaspus masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. Tanya jawab. Sidang-sidang komisi. Komisi A, membahas amandemen Ad-Art Pertuni. Komisi B, membahas garis besar program Pertuni GBPP periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dan kebijakan anti kekerasan seksual. Komisi C, membahas resolusi Munas Eks dan penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas si Pertuni. Sidang Paripurna 3. Pembahasan dan pengesahan hasil sidang Komisi A tentang amandemen Ad-Art Pertuni. Pembahasan dan pengesahan hasil sidang Komisi B tentang garis besar program Pertuni GBPP tahun 2024 sampai tahun 2029 dan kebijakan anti kekerasan seksual. Pembahasan dan pengesahan hasil sidang Komisi C tentang resolusi Munas Eks Pertuni dan penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas si Pertuni. Sidang Paripurna 4, pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Sidang Paripurna V, pemilihan dan penetapan Ketua Dewaspus Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Sidang Paripurna V, pelantikan Ketua Umum dan Ketua Dewaspus Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Penyerahan dokumen hasil Munas Eks Pertuni oleh Presidium kepada Ketua Umum Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Bab 3. Peserta. Pasal 4. Peserta Munas Eks Pertuni terdiri dari para Ketua DPC atau anggota DPC yang mewakilinya, para Ketua Dewaskap atau anggota Dewaskap yang mewakilinya, para Ketua DPD atau anggota DPD yang mewakilinya, para Ketua Dewasda atau anggota Dewasda yang mewakilinya, DPP, Dewaspus, Panitia Pengarah Munas, anggota Mitra Bakti yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah yang mewakili unsur-unsur sebagaimana disebut pada huruf A hingga E pasal 4 tata tertib ini. 1. Orang perempuan anggota biasa dari masing-masing Pertuni daerah, sebagai perwakilan perempuan. Pasal 5. Peserta Munas memiliki hak. Berhak memilih dan dipilih. Khusus anggota Mitra Bakti, hanya memiliki hak untuk memilih. Berhak menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis. Peserta yang tidak hadir dalam sidang pemilihan dinyatakan gugur hak suaranya. Pasal 6. Peserta Munas Eks Pertuni berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan sopan santun dalam setiap persidangan Munas. Menggunakan tanda peserta selama Munas berlangsung. Hadir di setiap persidangan, selambat-lambatnya 10 menit sebelum sidang dimulai, dan menandatangani daftar hadir. Apabila seorang peserta dari anggota biasa ingin meninggalkan persidangan karena keperluan tertentu, yang bersangkutan harus meminta izin kepada pimpinan sidang dengan cara menginstruksi. Setelah mendapat izin dari pimpinan sidang untuk meninggalkan persidangan, yang bersangkutan berdiri di tempat untuk dijemput dan didampingi oleh panitia pendamping keluar dari ruang persidangan. Apabila seorang peserta dari anggota Mitra Bakti ingin meninggalkan persidangan karena keperluan tertentu, yang bersangkutan harus meminta izin dengan cara menginstruksi. Setelah mendapat izin dari pimpinan sidang,
yang bersangkutan dapat meninggalkan ruang persidangan. Peserta yang ingin berpendapat, berbicara, menyampaikan usulan atau masukan, yang bersangkutan harus mengangkat tangan sambil meminta izin pimpinan sidang. Setelah mendapat izin dari pimpinan sidang, yang bersangkutan dapat berpendapat, berbicara, menyampaikan usulan atau masukan. Tidak menyinggung atau menghina orang lain ketika menyampaikan pendapat. Tidak merokok di dalam ruang sidang. Membisukan nada dering telepon genggam, dan tidak menerima telepon pada saat sidang berlangsung. Tidak melakukan kegiatan komunikasi dalam bentuk apapun yang mengganggu persidangan. Apabila kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dilanggar, pimpinan sidang akan memberi peringatan. Jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat meminta seksi keamanan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang persidangan hingga sidang tersebut selesai. Bab 4. Peninjau. Pasal 7. Peninjau adalah peserta pengamat Munas yang diundang secara langsung oleh panitia Munas atau melalui pendaftaran dan telah diverifikasi oleh panitia pengarah. Pasal 8. Peninjau memiliki hak mengikuti jalannya Munas, pada acara pembukaan, sidang-sidang terbuka, acara penutupan. Bab 5. Jenis persidangan. Pasal 9. Persidangan dalam Munas Ekspertuni 2024 terdiri dari sidang paripurna dan sidang komisi. Sidang paripurna bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Sidang yang dinyatakan tertutup meliputi sidang-sidang komisi, sidang paripurna tentang pemilihan ketua umum dan ketua Dewas Puspertuni. Pasal 10. Sidang komisi dilaksanakan untuk membahas materi Munas secara lebih mendalam, yang terdiri dari Komisi A tentang Rancangan Amandemen Anggaran Dasar AD, dan Anggaran Rumah Tangga ART Pertuni. Komisi B tentang Rancangan Garis Besar Program Pertuni GBPP periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual. Komisi C tentang Resolusi Munas Ekspertuni dan penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas Si Pertuni. Untuk merumuskan hasil sidang komisi, dibentuk tim perumus yang terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang sekretaris komisi. 2 orang anggota komisi yang ditunjuk. 1 orang narasumber. 3 narasumber yang bertugas di setiap sidang komisi adalah dari unsur panitia pengarah dan DPP demisioner. Bab 6. Pimpinan Munas. Pasal 11. Munas Ekspertuni 2024 dipimpin oleh presidium yang ditetapkan dalam sidang paripurna Munas Ekspertuni 2024. Pasal 12. Presidium Munas Eks terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Dari 7 orang presidium sebagaimana tersebut pada ayat 1, 3 orang berasal dari panitia pengarah, 4 orang dipilih dari unsur anggota biasa peserta Munas. Pimpinan presidium dipilih dan ditetapkan oleh rapat presidium yang diselenggarakan setelah sidang paripurna I. Selama Munas berlangsung, panitia pengarah yang tidak menjabat sebagai presidium bertugas sebagai narasumber dan tetap memonitor jalannya Munas. Sidang paripurna dipimpin oleh ketua sidang dan sekretaris sidang yang ditetapkan oleh dan berasal dari presidium. Sidang komisi dipimpin oleh ketua sidang dan sekretaris sidang yang ditetapkan oleh dan berasal dari presidium. Presidium yang memimpin sidang komisi dapat menugaskan ketua komisi untuk memandu jalannya diskusi. Setiap sidang dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang narasumber, seorang notulis dan seorang perekam audio, serta DPP demisioner. Petugas yang diperkenankan hadir dalam ruang sidang komisi adalah petugas dokumentasi, mic runner dan petugas keamanan. Bab 7. QORUM dan pengambilan keputusan. Pasal 13. Sidang paripurna adalah sah apabila memenuhi quorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% plus 1 dari peserta Munas yang telah melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sidang komisi adalah sah apabila memenuhi quorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% plus 1 dari peserta Munas yang terdaftar sebagai anggota komisi dan telah melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 13 Agustus tahun 2024. Apabila quorum belum terpenuhi, maka sidang paripurna dan atau sidang komisi dilakukan penundaan selama 15 menit. Apabila selama penundaan,
quorum juga belum terpenuhi, maka sidang paripurna dan atau sidang komisi dapat dilanjutkan setelah mendapat persetujuan 50% plus 1 dari jumlah anggota yang sudah hadir. Pasal 14. Pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Keputusan persidangan Munas X ditandatangani oleh pimpinan sidang yang bersangkutan sebagai dokumen resmi, dan berlaku selama Munas X berlangsung. Ketetapan Munas X Pertuni ditandatangani oleh pimpinan sidang yang bersangkutan, dan berlaku sejak ditetapkan hingga Munas berikutnya. Bab 8. Pemilihan Ketua Umum Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasal 15. Pemilihan Ketua Umum Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dilaksanakan dalam sidang paripurna tertutup. Sebelum membuka sidang paripurna tertutup sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, Ketua Sidang mengumumkan jumlah peserta yang hadir untuk memastikan bahwa quorum sudah tercapai. Sidang tertutup sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dihadiri oleh A. Para peserta Munas X Pertuni. B. Para calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. C. Para petugas yang ditunjuk oleh Presidium. Pasal 16. Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019 Jo. Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019. Para calon Ketua Umum hadir dalam sidang paripurna pemilihan Ketua Umum Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Calon Ketua Umum yang tidak hadir dalam sidang paripurna tertutup pemilihan Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029, dinyatakan gugur, baik hak pilih maupun status pencalonannya. Dalam sidang paripurna pemilihan Ketua Umum, para calon Ketua Umum mempresentasikan visi dan misi masing-masing. Pasal 17. Pemungutan suara Ketua Umum dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 18. Pada Munas X Pertuni 2024, terdapat 3 bakal calon Ketua Umum yang akan disahkan menjadi calon Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Ketiga calon Ketua Umum sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, akan dilambangkan dalam kertas suara yang berbentuk bangun geometri. Bangun geometri yang akan digunakan sebagai kertas suara untuk melambangkan calon Ketua Umum sebagaimana tersebut pada ayat 2 adalah persegi 4, melambangkan calon Ketua Umum nomor urut 1. Lingkaran, melambangkan calon Ketua Umum nomor urut 2. Segitiga, melambangkan calon Ketua Umum nomor urut 3. Metode penetapan nomor urut calon Ketua Umum dilakukan berdasarkan urutan alfabetis huruf pertama nama calon Ketua Umum. Pasal 19. Prosedur pemilihan Ketua Umum yang akan dilakukan pada sidang paripurna 4 adalah sebagai berikut. Petugas membagikan amplop yang berisi 3 surat suara yang melambangkan masing-masing calon Ketua Umum kepada seluruh peserta Munas. Ketua Sidang memberikan waktu kepada peserta Munas untuk melakukan orientasi terhadap 3 surat suara yang ada di dalam amplop tersebut. Peserta Munas memilih calon Ketua Umum dengan cara membiarkan surat suara pilihannya tetap berada di dalam amplop, sedangkan 2 surat suara yang bukan pilihannya harus dikeluarkan dari amplop. Petugas yang ditunjuk oleh Presidium, mendatangi setiap peserta Munas untuk membantu yang bersangkutan memasukkan amplop berisi surat suara pilihannya ke dalam kotak suara yang dibawa oleh petugas tersebut. Petugas lain yang juga ditunjuk oleh Presidium, mendatangi setiap peserta Munas untuk membantu yang bersangkutan memasukkan surat suara yang bukan pilihannya ke dalam kotak sampah yang dibawa oleh petugas tersebut. Pasal 20. Surat suara dianggap sah apabila tetap berada di dalam amplop. Amplop hanya berisi satu surat suara pilihan peserta. Surat suara dalam keadaan utuh, tidak dilipat, tidak sobek, dan tidak basah. Pasal 21. Untuk memastikan penghitungan suara dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan,
Ketua Sidang menunjuk sekurang-kurangnya 3 orang saksi yang berasal dari peserta Munas dari anggota Mitra Bakti. Penunjukan saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, dilakukan dengan cara meminta usulan dari peserta Munas. Pasal 22. Penghitungan surat suara pada pemilihan Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Opsi 1. Petugas mengeluarkan surat suara yang melambangkan calon ketua umum dari setiap amplop dan memasukkannya masing-masing ke dalam 3 kotak suara yang berbeda. Petugas menghitung jumlah surat suara yang diperoleh masing-masing calon ketua umum. Petugas menyampaikan laporan hasil perhitungan secara lisan dan tertulis kepada ketua sidang. Laporan tertulis sebagaimana disebutkan pada huruf C di atas, ditandatangani oleh petugas yang menghitung dan saksi yang menyaksikan penghitungan suara. Selanjutnya ketua sidang mengumumkan perolehan suara masing-masing calon. Opsi 2. Petugas mengambil satu persatu surat suara dari dalam kotak suara lalu menyerahkannya ke pimpinan sidang untuk diperiksa keabsahannya. Surat suara yang telah diperiksa tersebut, diumumkan oleh ketua sidang, dengan menyebutkan nomor urut calon, diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Petugas mencatat setiap suara yang dinyatakan sah ke dalam tabel yang telah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Tabel sebagaimana disebutkan pada huruf C di atas, ditayangkan di layar agar dapat dimonitor oleh peserta Munas. Calon ketua umum yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan menjadi Ketua Umum Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Bab 8. Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Pusat DEWASPUS. Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasal 23. 1. Pemilihan Ketua Dewaspus Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dilaksanakan dalam sidang paripurna tertutup. 2. Sebelum membuka sidang paripurna tertutup sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, Ketua Sidang mengumumkan jumlah peserta yang hadir untuk memastikan bahwa quorum sudah tercapai. 3. Sidang tertutup sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dihadiri oleh A. Para peserta Munas Ex Pertuni. B. Para calon ketua Dewaspus. C. Para petugas yang ditunjuk oleh Presidium. Pasal 24. Calon ketua Dewaspus harus memenuhi syarat ketua Dewaspus Pertuni sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019 Jo. Pasal 45 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Pertuni hasil amandemen Munas IX 2019. Para calon ketua Dewaspus hadir dalam sidang paripurna pemilihan ketua Dewaspus Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Calon ketua Dewaspus yang tidak hadir dalam sidang paripurna tertutup pemilihan ketua Dewaspus Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029, dinyatakan gugur, baik hak pilih maupun status pencalonannya. Dalam sidang paripurna pemilihan ketua Dewaspus, para calon ketua Dewaspus Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 mempresentasikan visi dan misi masing-masing. Pasal 25. Pemungutan suara ketua Dewaspus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 26. Pada Munas Ex Pertuni 2024, terdapat dua bakal calon ketua Dewaspus yang akan disahkan menjadi calon ketua Dewaspus Pertuni Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua calon ketua Dewaspus sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, akan dilambangkan dalam kertas suara yang berbentuk bangun geometri. Bangun geometri yang akan digunakan sebagai kertas suara untuk melambangkan calon ketua Dewaspus sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas adalah persegi 4, yang melambangkan calon ketua Dewaspus nomor urut 1. Lingkaran, yang melambangkan calon ketua Dewaspus nomor urut 2. Metode penetapan nomor urut calon ketua Dewaspus dilakukan berdasarkan urutan alfabetis huruf pertama nama calon ketua Dewaspus. Pasal 27. Prosedur pemilihan ketua Dewaspus yang akan dilakukan pada sidang paripurna 4 adalah sebagai berikut. Petugas membagikan amplop yang berisi dua surat suara yang melambangkan masing-masing calon ketua Dewaspus kepada seluruh peserta Munas.
Ketua sidang memberikan waktu kepada peserta Munas untuk melakukan orientasi terhadap 2 surat suara yang ada di dalam amplop tersebut. Peserta Munas memilih calon ketua Dewaspus dengan cara membiarkan surat suara pilihannya tetap berada di dalam amplop, sedangkan satu surat suara yang bukan pilihannya harus dikeluarkan dari amplop. Petugas yang ditunjuk oleh Presidium, mendatangi setiap peserta Munas untuk membantu yang bersangkutan memasukkan amplop berisi surat suara pilihannya ke dalam kotak suara yang dibawa oleh petugas tersebut. Petugas lain yang juga ditunjuk oleh Presidium, mendatangi setiap peserta Munas untuk membantu yang bersangkutan memasukkan surat suara yang bukan pilihannya ke dalam kotak sampah yang dibawa oleh petugas tersebut. Pasal 28. Surat suara dianggap sah apabila tetap berada di dalam amplop. Amplop hanya berisi 1 surat suara pilihan peserta. Surat suara dalam keadaan utuh, tidak dilipat, tidak sobek, dan tidak basah. Pasal 29. Untuk memastikan penghitungan suara dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan, Ketua Sidang menunjuk sekurang-kurangnya 3 orang saksi yang berasal dari peserta Munas anggota Mitra Bakti. Penunjukan saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, dilakukan dengan cara meminta usulan dari peserta Munas. Pasal 30. 1. Penghitungan surat suara pada pemilihan Ketua Dewaspus Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Opsi 1. Petugas mengeluarkan surat suara dari masing-masing amplop dan memasukkan masing-masing surat suara yang melambangkan calon Ketua Dewaspus ke dalam 2 kotak suara yang berbeda. Petugas menghitung jumlah surat suara yang diperoleh masing-masing calon ketua Dewaspus. Petugas menyampaikan laporan hasil perhitungan secara lisan dan tertulis kepada ketua sidang. Laporan tertulis sebagaimana disebutkan pada huruf C di atas, ditandatangani oleh petugas yang menghitung dan saksi yang menyaksikan penghitungan suara. Selanjutnya ketua sidang mengumumkan perolehan suara masing-masing calon. Opsi 2. Petugas mengambil 1 persatu surat suara dari dalam kotak suara lalu menyerahkannya ke pimpinan sidang untuk diperiksa keabsahannya. Surat suara yang telah diperiksa tersebut, diumumkan oleh ketua sidang, dengan menyebutkan nomor urut calon, diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Petugas mencatat setiap suara yang dinyatakan sah ke dalam tabel yang telah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Tabel sebagaimana disebutkan pada huruf C di atas, ditayangkan di layar agar dapat dimonitor oleh peserta Munas. 2 calon ketua Dewaspus yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan menjadi ketua Dewaspus Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Bab 9. Janji jabatan. Ketua Umum dan Ketua DEWASPUS. Masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasal 31. Ketua Umum dan Ketua Dewaspus terpilih masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 mengucapkan janji jabatan di hadapan peserta Munas dalam sidang paripurna terbuka. Pasal 32. Janji Ketua Umum dan Ketua Dewaspus sebagaimana disebutkan pada pasal 30 di atas, sekurang-kurangnya berisi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan, saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum Ketua Dewaspus Pertuni masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar program Pertuni hasil Munas X 2024. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan membimbing saya. Bab 10. Penutup. Pasal 33. Hal-hal yang lebih teknis, dan belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian oleh Presidium Munas X Pertuni 2024. Pasal 34. Tata tertib Munas ini ditetapkan dan disahkan dalam sidang paripurna I Munas X Pertuni 2024 dan berlaku selama penyelenggaraan Munas X. 1.